Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari kami berdua, walaupun belum berjabat tangan. Ayo dek, sama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat RRP Barbershop dimanapun berada. Kali ini saya kedatangan salah seorang santri ya, dari Jawa Timur. Dari pondok pesantren mana dek? Hamalatul Quran. Hamalatul Quran, dan sekarang udah lulus, sekarang jadi guru ya? Ya. Di mana? Di Al-Madinah. Di Al-Madinah Quran Center Batam. Jadi adik ini sekarang menjadi seorang musyrif ya? Ya, siap. Di pesantren Al-Madinah Batam. Batu Haji Batam. Batu Haji Batam. Oke, nah kali ini kita kedatangan dia ini, kita mau nanya nih sebagai anak milenial ya, anak muda sekarang nih, anak generasi Z, Gen Z. Milenial. Milenial. Oh ya. Oh ya, milenial gue ya. Lu Gen Z. Nah, kali ini gue mau tanya nih, tahun 2024 nih sebentar lagi akan diadakan pemilihan presiden ya. Ada 3 paslon. Tahu nggak siapa aja paslonnya? Tahu bang. Siapa aja? Pertama Anies Baswedan. Nomor urut 2 Prabowo Subianto. Nomor urut 3 Ganjar. Dari ketiga paslon itu semuanya pasti kamu suka dong? Enggak suka dong pasti. Semuanya. Ya semuanya ya. Soalnya itu putra-putra bangsa. Suka kan? Ya. Semua keren-keren nih tiga-tiganya kan. Tapi di antara ketiga ini siapa yang paling kamu favoritkan? Antara semua tiga paslon ini yang paling kamu favoritin siapa? Semua sih difavoritin, tapi hanya satu yang kita nanti akan coblos. Kalau misalnya kita nggak usah kasih tahu yang kamu coblos, tapi yang kamu favoritkan siapa? Ini apa, kisi-kisinya aja nggak usah disebutin ya. Nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa-apa. Orangnya itu yang tulus sama rakyat. Lalu? Tidak pernah korupsi, tidak pernah punya rekam jejak korupsi. Terus? Sudah berbakti kepada negara. Bisa dibilang apa? Nomor urut 2 Prabowo Subianto. Oh, jadi ya, ternyata kamu memilih Pak Prabowo Subianto. Alasannya apa? Alasannya ini soalnya gini, pas awal pertama kali itu sebelum pemilu, sebelum kayak ada siapa saja yang ikut pemilu jadi capres, itu awalnya Ganjar. Soalnya kayak sama rakyat itu apa, berinteraksi sama rakyat itu kayak dekat gitu sama rakyat, sama apalagi sama Gen Z, generasi Gen Z. Tapi setelah pas itu sebelum tahu kalau bahwasannya kalau Prabowo itu belum kayak nyapres gitu. Oh, tadinya nggak nyangka kalau Pak Prabowo bakal nyapres lagi. Setelah tahu akhirnya bingung. Kenapa bisa bingung? Soalnya dari 2019 itu milihnya Prabowo. Oh, dari 2019 sampai dari dulu tuh milihnya emang udah Pak Prabowo ya, dari lahir ya? Dari lahir lah. Alasannya milih Pak Prabowo ini apa? Alasannya karena beliau itu tegas. Karena tegas. Terus tegas, berbakti kepada rakyat, bangsa. Dan berjuang demi negara gitu. Ikhlas terhadap negara. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gus Dur itu pernah berkata, orang yang tulus itu adalah Prabowo Subianto. Oh, jadi Presiden Gus Dur pernah ngomong orang yang tulus itu adalah Prabowo Subianto. Ya, siap. Jadi karena kata-kata almarhum Gus Dur, kamu yakin? Ya, karena kata-kata wali itu tidak pernah berbohong. Oke, ya. Oke, kali ini yakin apa lu kalau misalnya Pak Prabowo itu bisa jadi pemimpin kita di 2024? 100% yakin. Kalau seandainya dia gagal, apakah kamu tetap rela legowo menerima dengan senang hati siapapun pemimpinnya? Insya Allah nggak mungkin sih. Tapi kalau misalnya dia nggak jadi nih, kamu legowo kan? Iya, legowo. Oke. Tetap menerima. Oke. Tetap mendukung, soalnya ini demi negara. Keunggulan Pak Prabowo apa? Keunggulannya ya menurut kamu? Menurut saya ya. Keunggulannya dia itu tegas, ikhlas. Ya insya Allah bisa lah mensejahterakan negara Indonesia, akan lebih maju. Sedangkan ketika dia jadi Kementerian Pertahanan dari Menhan, beliau aja sudah bisa peringkat militernya Indonesia dari peringkat 16 yang sekarang menjadi peringkat ke-13. Wow, jadi karena itu makanya kamu
bersikeras nih ngefans sama Pak Prabowo ya. Iya, ngefans. Oke. Apalagi Selain itu apa lagi? ya, apalagi Pak Prabowo ini menjadi menteri terbaik di eranya Pak Jokowi. Oh, jadi Pak Prabowo ini adalah menteri terbaik di era Pak Jokowi. Kamu dapat info dari siapa itu sumbernya? Dari berita. Oke, dari berita. Oke. Kalau misalnya seandainya kamu tahu Pak Prabowo siapa wakilnya? Tahu? Siapa? Gibran Rakabuming Raka. Gimana pendapat kamu tentang sosok seorang Gibran Rakabuming? Awalnya sih kayak apa ya? Bukan menyesal sih. Loh, kok bisa pergi Gibran? Kirainnya kayak yang lain lah, seperti misalnya pas itu ada apa tuh namanya? Kayak umurnya ada yang Pak Mahfud, ada yang seperti ini. Terus tiba-tiba Rakabuming. Terus dilihat sepertinya Mas Gibran ini agak diam-diam. Ternyata ketika debat cawapres, beliau ini merasa unggul gitu. Terus makin yakin kalau bahwasannya nih wakilnya ini pinter gitu. Bisa. Jadi menurut kamu Mas Gibran itu seperti apa? Mas Gibran itu keren lah, keren ya? Terbaik. Soalnya ketika dia menjadi gubernur Solo, di kota Solo itu maju. Ya, kotanya tuh semakin maju gitu. Jadi yakin apa nih kamu sama Mas Gibran kalau dia jadi wapres? Saya yakin seperti bapaknya sih. Pak Jokowi ya. Oh, berarti kamu ngefans juga nih sama Pak Jokowi? Ya, ngefans. Walaupun kemarin 2019 sempat kesel itu sama Pak Jokowi. Kenapa kesel? Ya, kesalnya ketika melihat hasil survei coblosannya itu, pas awalnya itu Prabowo itu unggul dari Pak Jokowi. Ketika kok tiba-tiba akhirnya menang Pak Jokowi. Iya, menang Pak Jokowi ya. Oke, tadi ini penonton belum tahu nih, nama kamu siapa sih? Nama saya Muhammad Galudi Putra, bisa dipanggil Galuh. Asli dari mana? Aslinya dari Batam. Pulau apa? Pulau Belakang Padang, nyebrang lagi bisa disebut Mongkol. Oh, di Belakang Padang itu ada pulau namanya Pulau Mongkol. Sedangkan Belakang Padang itu adalah pulau dari Kepulauan Riau, Batam, ya Dek? Iya, siap. Oke. Nah, sejauh ini kamu kan udah menjadi seorang guru, pengajar gini. Kira-kira kata-kata hari ini untuk orang-orang di luar sana apa? Kalau seandainya nanti Pilpres di 2024 ini siapapun yang kalah, siapapun yang menang, ada nggak kata-kata khusus untuk netizen? Ya, kata-kata ini pesan saja. Ketiga paslon itu adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Jadi siapapun presidennya, siapapun yang menang, kita tetap harus bisa mendukung dan tanpa menjelek-jelekkan paslon yang lain gitu. Oke, terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Semoga Abang makin sukses, makin dicintai oleh santri-santrinya ya. Amin. Oke, kalau misalnya mau daftar sekolah nih gimana nih, mau masuk sekolah ke santrinya? Monggo bisa langsung ke kantornya, ke Al-Madinah. Bisa juga bisa langsung hubungi nomor yang di bawah ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu tadi adalah bincang-bincang RRP bersama adik santri ini. Inilah dia pendapat anak muda tentang Pak Prabowo dan Gibran. Ada komentar dan masukan, dan siapa yang akan diundang, dan siapa yang akan didukung, dan siapa yang akan difavoritkan oleh kalian-kalian, boleh komen di bawah, insya Allah kita datangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo menang. Yes.